Halo, perkenalkan nama saya Innocencio Givan Rimadi dari kelas 11B. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan dua kasus yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, di mana kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, dua kasus tersebut adalah yang pertama, kasus OPM atau KKB yang terjadi di Papua, dan juga kasus penyerangan cyber terhadap informasi BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi yang pertama adalah OPM atau KKB. Jadi OPM atau Organisasi Papua Merdeka adalah satu gerakan separatis yang telah aktif sejak tahun 1960-an, di mana mereka memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Nah, tapi pada tahun 2021 terjadi suatu peningkatan aktivitas seperti kekerasan dan tindakan teroris yang mereka lakukan, di mana tindakan-tindakan ini dilakukan oleh satu kelompok bersenjata yang disebut dengan KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Jadi, menurut data pemerintah, sejak Januari 2021 hingga Mei 2022 terjadi setidaknya 45 insiden kekerasan yang dilakukan oleh OPM atau KKB ini, di mana tindakan ini dilakukan di Papua sehingga mengakibatkan adanya 21 korban jiwa dan 36 orang luka-luka. Nah, pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya seperti upaya keamanan, pembangunan, dan dialog untuk mengatasi ancaman OPM atau KKB yang terjadi di Papua. Jadi, OPM atau KKB ini bisa dikatakan sebagai ancaman karena keberadaan dan aktivitas dari OPM atau KKB di Papua merupakan suatu ancaman keamanan bagi stabilitas dan integritas wilayah Indonesia sendiri, di mana aksi-aksi kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam OPM atau KKB ini dapat mengancam keselamatan warga sipil, aparat keamanan, dan adanya keberlangsungan pembangunan di Papua. Nah, semua itu dapat terancam karena adanya aktivitas OPM atau KKB ini. Lalu, OPM atau KKB ini juga dapat dikatakan sebagai tantangan karena di mana untuk pemerintah mengatasi ancaman atau KKB di Papua ini merupakan tantangan bagi Indonesia sendiri dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Indonesia, terlebih khusus masyarakat di wilayah Papua, di mana tantangan ini mencakup upaya penegakan hukum, pembangunan, dan dialog untuk mencapai suatu solusi yang damai dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga adalah hambatan. Nah, aktivitas OPM atau KKB dapat menimbulkan suatu hambatan bagi pembangunan dan pengembangan teruntuk wilayah Papua, di mana hambatan-hambatan ini dapat berupa gangguan terhadap infrastruktur, proyek-proyek pembangunan yang sedang dilakukan, serta beberapa aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dan yang keempat adalah gangguan, di mana aksi-aksi kekerasan dan teror yang dilakukan oleh kelompok OPM atau KKB ini dapat menimbulkan suatu gangguan terhadap kehidupan masyarakat di Papua. Nah, gangguan ini dapat berupa rasa ketidakamanan, ketakutan, dan trauma, terlebih khusus yang dialami oleh warga sipil, serta hambatan dalam mobilitas bagi masyarakat Papua untuk melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Nah, kasus OPM atau KKB di Papua ini menunjukkan bahwa adanya ancaman separatisme dan kekerasan bersenjata masih menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah dan keamanan sosial. Nah, upaya penyelesaian yang komprehensif dan melibatkan aspek keamanan, yaitu seperti melakukan pembangunan yang berlanjutan dan berdialog, sehingga diperlukan untuk mencapai suatu solusi untuk mengatasi masalah ini. Lalu, kasus yang kedua adalah serangan cyber terhadap informasi BPJS Kesehatan yang terjadi di Indonesia, di mana kasus ini terjadi beberapa tahun lalu, yaitu BPJS Kesehatan mengalami serangan cyber yang mengakibatkan gangguan sehingga pada sistem informasi dan layanan kesehatan pada saat itu mengalami kendala. Nah, serangan ini diduga dilakukan oleh beberapa kelompok hacker yang mengancam akan membocorkan data pribadi dan sensitif milik peserta BPJS Kesehatan. Nah, menurut laporan sendiri, serangan ini berdampak pada lebih dari 2 juta pengguna BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi, kasus ini sendiri dapat dikatakan sebagai ancaman karena
Seperti yang kita tahu bahwa serangan cyber ini merupakan suatu ancaman bagi keamanan informasi yang dimana hal ini dapat mengakibatkan suatu kebocoran data pribadi dan data-data sensitif milik peserta BPJS Kesehatan seperti nomor identitas, riwayat kesehatan, dan beberapa informasi lain. Nah, ancaman ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal seperti pemalsuan identitas, pencurian, penipuan, dan pemerasan. Lalu, kasus ini dapat dikatakan sebagai tantangan karena dalam mengatasi kasus serangan cyber ini, hal ini merupakan suatu tantangan bagi pihak BPJS Kesehatan dan pemerintah Indonesia untuk menjaga suatu keamanan dan integritas sistem informasi kesehatan nasional, di mana tantangan ini mencakup peningkatan keamanan cyber, pemulihan sistem yang terganggu, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan. Lalu, hambatan. Nah, serangan cyber ini dapat menimbulkan hambatan dalam penyediaan layanan kesehatan yang efektif dan efisien bagi masyarakat sendiri, di mana hambatan ini dapat berupa gangguan pada proses registrasi, verifikasi, dan pembayaran iuran terhadap BPJS Kesehatan, serta keterlambatan dalam penanganan klaim kesehatan. Nah, lalu yang terakhir, kasus ini dapat dikatakan sebagai gangguan karena serangan cyber ini dapat menimbulkan suatu gangguan pada sistem kesehatan dan layanan kesehatan, di mana hal ini dikelola oleh BPJS Kesehatan. Gangguan ini sendiri dapat berdampak pada ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat sendiri, serta menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi para peserta BPJS Kesehatan ini. Kasus serangan cyber terhadap sistem informasi BPJS Kesehatan ini sendiri menunjukkan bahwa ancaman hibrida global, khususnya dalam sistem keamanan cyber, telah menjadi tantangan nyata bagi sektor kesehatan, terlebih khusus di Indonesia sendiri. Nah, upaya untuk mengatasi ancaman ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan pihak pengelola BPJS Kesehatan sendiri. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi teman-teman.